Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joy Tasya dengan NIM 2023030304. Di sini saya sebagai CEO. Saya Misyalena Zamanan Tamim dengan NIM 2023030302 sebagai COO atau CTO. Saya Hairi Sadimalinda dengan NIM 2023030305 sebagai CVO. Oke, di sini kita akan mempresentasikan ide bisnis atau jualan kita yang kita beri nama Risolisius. Oke, sini ada who we are. Mengapa? Banyak mahasiswa, pekerja, dan masyarakat membutuhkan cemilan yang praktis, mengenyangkan, memiliki rasa yang enak, namun tetap terjangkau. Di sisi lain, masih banyak cemilan yang kurang higienis, isinya sedikit, dan memiliki pilihan rasa yang terbatas. Selanjutnya, bagaimana? Produk dijual melalui boot kampus, pre-order, media sosial, dan reseller. Dan apa? Risolicious merupakan usaha kuliner yang produksi risoles premium, siap santan dan frozen dengan berbagai rasa kekinian dengan menggunakan bahan berkualitas. Selanjutnya, pendapatan berasal dari penjual satuan, paket hemat, dan frozen pack. Lalu, di sini ada problem atau opportunity. Permasalahannya, mahasiswa sering membutuhkan cemilan cepat, banyak cemilan kurang mengenyangkan, pilihan rasa kurang menarik, produk kurang higienis. Selanjutnya peluang, tren makanan ringan terus meningkat, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja muda yang menyukai makanan praktis dengan harga terjangkau. Selanjutnya, dengan jumlah respondennya di 10, metodenya wawancara langsung, hasilnya 8 orang dengan 80% merasa masalah tersebut nyata. 8 orang tertarik membeli Risolicious, 2 orang belum membutuhkan solusi baru. Kesimpulannya, mayoritas responden menyatakan bahwa Risoles Premium merupakan produk yang menarik dan memiliki peluang pasar yang baik. Lalu di sini ada market size. PAM-nya dengan seluruh mahasiswa, pelajar, pekerja, dan masyarakat yang menyukai cemilan praktis. Estimasinya 10.000 calon konsumen. Sahamnya di sini dengan target sekitar area kampus dan lingkungan sekitar. Estimasinya dengan 2.000 calon konsumen. Lalu SOM-nya target awal 100 pelanggan aktif setiap hari. Potensi penjualan 100 dikali 8.000 sebenarnya 800 per hari. Oke, di sini ada customer personanya. Persona yang itu dengan nama di sini ada namanya Ethos, dengan umur 20 tahun, pekerjaannya mahasiswa, aktivitasnya mulai dari pagi hingga sore, jarang sarapan, sering membeli cemilan. Frustasi, cemilan mahal, isi sedikit dan kurang higienis. Lalu goalsnya ada praktis, murah, dan mengenyangkan. Baik, di sini lanjut adalah value proposition canvas. Yang pertama, customer jobs. Membeli camilan mengganjal kelapa, lalu membeli makanan praktis. Dan ada gains, enak, praktis, harga terjangkau. Gain creators, banyak varian rasa, frozen pack, promo bundling. Pains, kurang mengenyangkan, berminyak, dan tidak higienis. Di sini ada pain, relievers, bahan berkualitas, isian melimpah, kemasan super. Lalu solution. Risolicious menawarkan risol mayo smoked beef, risol robot ayam, risol keju pedas, frozen pack isi 5, lalu ada paket hemat. Keunggulannya isian premium, kulit renyah, harga mahasiswa, bisa frozen, dan mudah dipesan online. Ada composition analysis. Di sini ada kompetitor. Gorengan biasa, kelemahannya rasa kurang variatif, kurang higienis. Lalu isian premium. Kalau keunggulannya Risolicious itu isian premium, higienis, lebih terjangkau dan menyenangkan, banyak varian frozen dan mudah dipesan. Fast food, kelemahannya harga mahal. Kalau Risolicious rumahan, variannya sedikit, promosi terbatas. Lalu Risolicious menawarkan Risoles Premium dengan harga terjangkau, varian rasa yang beragam, kemasan higienis, serta pilihan produk siap santap dan frozen, sehingga memiliki nilai lebih dibanding kompetitor. Nah, lalu di sini ada lem canvas. Problemnya
Camilan kurang mengenyangkan, kurang higienis, pilihan rasa terbatas. Lalu ada customer segment, ada mahasiswa, anak kos, dan pekerja. Lalu di sini ada unique value proposition, camilan premium dengan harga mahasiswa. Solution, ready to eat, dan frozen pack. Lalu di sini ada channels, ada Instagram, WhatsApp, Good Campus, dan terakhir reseller. Lalu di sini ada revenue stream, penjualan satuan, paket, dan frozen. Lalu yang terakhir cost structure, bahan baku, kemasan, promosi, dan yang terakhir ada operasional. Oke, di sini ada MVP. Produk awal yang diuji itu ada 3 varian rasa, kemasan sederhana, dijual di lingkungan kampus, promosi melalui Instagram dan WhatsApp. Lalu di sini ada MVP validation, hasil uji pasar, 10 responden, 8 orang tertarik membeli, mayoritas menyukai rasa, menganggap harga sesuai, lalu bersedia membeli kembali. Kesimpulannya itu produk layak dikembangkan. Lalu di sini ada sales plan, target penjualan. Bulan pertama itu targetnya 120 piece, bulan kedua 150 piece, dan bulan ketiga 180 piece. Terus meningkat hingga 600 piece per bulan pada akhir tahun pertama. Lalu ada go to market strategy. Tahap awalnya itu ada launching di kampus, tahap kedua promosi Instagram dan TikTok, tahap ketiga program reseller, dan yang keempat itu masuk kantin, yang terakhir menjual frozen keluar kampus. Oke, selanjutnya ada self forecast atau di sini hasil penjualan kita selama 1 tahun dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Bisa dilihat di sini kita dari bulan ke bulan mengalami peningkatan, yaitu dimulai dari bulan Januari kita menjual 120 pieces, di bulan Februari kita menjual 150 pieces, di bulan Maret kita menjual 180 pieces, di bulan April kita menjual 220 pieces, di bulan Mei kita menjual 260 pieces, di bulan Juni 300 pieces, di bulan Juli 350 pieces, di bulan Agustus 400 pieces, di bulan September 450 pieces, Oktober 500 pieces, November 560 pieces, dan pencapaian tertinggi kita ada di bulan Desember yaitu 600 pieces. Oke, selanjutnya ada price per unit. Jadi price per unit ini kita menjual dari bulan ke bulan dengan harga yang sama yaitu 8.000. Nah, selanjutnya ada cost per unit. Cost per unit ini pengeluaran yang kita keluarkan per 1 pieces risol, yaitu kita samain rata yaitu 4.000. Oke, selanjutnya ada COGS atau cost of goods sold atau harga pokok penjualan dari risol ini. Jadi dimulai dari Januari ada di 480.000, di bulan Februari ada 600.000, Maret 720.000, April 880.000, di bulan Mei 1.040.000, di bulan Juni 1.200.000, Juli 1.400.000, Agustus 1.600.000, September 1.800.000, di bulan Oktober 2 juta, di bulan November 2.200.000, dan di bulan Desember 2.400.000. Jadi totalnya dalam 1 tahun COGS kita mencapai 16.320.000. Oke, selanjutnya ada revenue atau pendapatan. Nah, pendapatan kita juga semakin meningkat dari bulan ke bulan, dari Januari ke Desember. Dimulai dari Januari kita mendapatkan 960.000, di bulan Februari 1.200.000, di bulan Maret 1.440.000, di bulan April 1.760.000, di bulan Mei 2 juta, di bulan Juni 2.400.000, Juli 2.800.000, Agustus 3.200.000, September 3.600.000, Oktober 4 juta, November 4.400.000, dan pencapaian tertinggi kita ada di bulan Desember yaitu 4.800.000. Nah, total dari 1 tahun ini revenue kita mencapai angka 32 juta. Oke, selanjutnya ada gross profit atau laba kotor yang kita peroleh dimulai dari Januari dengan pendapatan
laba kotornya 480.000, Februari 600.000, Maret 720.000, April 880.000, Mei 1.040.000, Juni 1.200.000, Juli 1.400.000, Agustus 1.600.000, September 1.800.000, Oktober 2 juta, November 2.200.000, Desember 2.400.000, dan total laba kotor kita atau gross profit kita ada di 16.320.000. Selanjutnya ada gross margin atau menunjukkan presentasi laba kotor, yaitu rata di 50% dari bulan Januari sampai di bulan Desember. Oke, selanjutnya ada forecast yang dimana dimulai dari cash sales atau penjualan kita. Bisa dilihat penjualan kita dari bulan Januari sampai bulan Desember mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang dimana total pendapatan kita berhasil mendapatkan 32.640.000. Nah, kemudian ada number of customer. Di sini kita mengalami peningkatan juga, yang dimana dengan total 8.000 pieces dari bulan Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya ada price per unit. Kita dari bulan Januari sampai dengan Desember tidak mengalami peningkatan. Kita rata di harga 8.000. Nah, total salesnya kita mencapai 32.660.000. Oke, selanjutnya ada COGS atau cost of goods sold, yang dimana dimulai dari cost of service. Kita mengalami peningkatan dari Januari sampai dengan Desember dengan total 16.326.000. Selanjutnya ada cost per unit. Cost per unit ini kita tidak mengalami peningkatan apapun dari Januari sampai dengan Desember, rata dengan harga 4.000. Selanjutnya ada gross profit atau laba kotor kita. Laba kotor kita juga mengalami. Selanjutnya ada gross profit, yang dimana gross profit ini laba kotor kita juga mengalami peningkatan dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan total gross profit dengan total 36.328.000. Nah, selanjutnya ada fixed expenses. Nah, yang terakhir ada fixed expenses atau gaji. Di sini kita dengan total 6 juta karena dari Januari sampai dengan Desember kita tidak mengalami peningkatan. Oke, selanjutnya ada fixed expenses atau gaji. Jadi setelah menghitung laba kotor, perusahaan masih memiliki fixed expenses atau biaya tetap, yang dimana kita dari Januari sampai dengan Desember tidak mengalami peningkatan apapun, rata di 500.000, yang dimana dari satu tahun ini Januari sampai Desember kita mempunyai biaya tetap senilai 6 juta. Oke, selanjutnya ada break even analysis. Dimulai dari average sale per unit, kita menjual dengan harga 8.000, average cost of each unit. Jadi ini tuh pengeluaran kotor kita satu pieces risol dengan harga 4.000. Selanjutnya ada gross profit margin di angka 50% atau setengahnya. Selanjutnya ada fixed cost for the year dengan total harga 18.300.000. Selanjutnya self required to break even dengan total 36.600.000. Selanjutnya number of unit sales to break even ada di 4.575 unit. Selanjutnya gross profit for the year ada di 16.320.000. Total sales for the year ada di 32.640.000. Terus di contribution margin kita di 50%, berarti gross margin atau total sales kita di 50%. Nah, selanjutnya ada total fixed expenses kita di operating
expenses ada di 18.300.000. Terus di gross margin percent of sales ada di 50%. Selanjutnya ada financial project, ini kita analisis untuk 5 tahun ke depan dari tahun 1, 2, 3, 4, dan 5. Dimulai dari number of sales di tahun pertama ada di 4.080.000 pieces, di tahun kedua ada di 4.008.096 pieces, di tahun ketiga ada di 5.875 pieces, di tahun keempat ada 7.550 pieces, di tahun kelima ada 8.460 pieces. Nah, selanjutnya ada value of each sale atau contribution. Ini kita mengalami peningkatan di tahun pertama di 4.000, di tahun kedua di 4.200, di tahun ketiga di 4.410, di tahun keempat ada di 4.631.000, di tahun kelima ada di 9.724.000. Nah, selanjutnya ada average price per unit. Nah, di bagian ini kita juga mengalami peningkatan yang dimana di tahun pertama di 8.000, di tahun kedua di 8.400, di tahun ketiga di 8.820, di tahun keempat di 9.261.000, dan di tahun kelima di 9.724. Selanjutnya average cost per unit atau pengeluaran kita per satu pieces result. Di tahun pertama di 4.000, di tahun kedua 4.200, di tahun ketiga di 4.410, di tahun keempat di 4.631.000, di tahun kelima di 4.861.000. Total pengeluaran kita ini terutama di average cost per unit tergantung biaya bahan pokok yang semakin naik setiap tahunnya. Nah, berarti total revenue kita di tahun pertama ada di yang tadi saya sebutkan di 32.640.000, di tahun yang kedua 41.126.000, di tahun ketiga 51.817.500, di tahun keempat di 65.290.050, di tahun kelima di 82.265.40. Nah, selanjutnya ada gross profitnya atau pendapatan kotor kita di tahun pertama sampai tahun kelima juga mengalami peningkatan, yang dimana di tahun pertama di 16.320.000, di tahun kedua di 20.563.200, di tahun ketiga di 25.908.750, di tahun keempat di 32.645.025, dan di tahun yang kelima ada di 41.132.520. Selanjutnya saya akan menjelaskan di capital cost, yang dimana dimulai dari land and building. Itu mencakup equipment kita dari tahun pertama sampai ke tahun kelima juga mengalami peningkatan, yang dimana di tahun pertama di bagian capital cost equipment ini kita tidak berimbang angkanya, yang dimana yang di tahun pertama ada di 8 juta, di tahun kedua ada 1 juta, di tahun ketiga 1.200.000, di tahun keempat 1.500.000, dan di tahun kelima ada di 2 juta. Nah, selanjutnya product development cost, yang dimana dari tahun pertama sampai tahun kelima mengalami peningkatan 500.000, yang dimana di tahun pertama 1.500.000, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 2.500.000, tahun keempat 3 juta, dan di tahun yang kelima 3.500.000. Selanjutnya ada outcomes atau biaya yang lain-lainnya. Di sini juga mengalami peningkatan, yang dimana di tahun pertama 600.000, tahun kedua 600.000, tahun ketiga 700.000, tahun keempat 800.000, dan di tahun kelima 900.000. Oke, jadi di total keseluruhannya di tahun pertama ada di 10 juta, tahun kedua di 3.600.000, tahun ketiga 4.400.000, tahun kelima 5.300.000, dan di tahun yang kelima 6.400.000. Selanjutnya ada expenses annual, dimulai dari salaries. Di sini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang dimana di tahun pertama 6 juta, tahun kedua 6.600.000,
tahun ketiga 7.260.000, tahun ketiga 7.980.000, tahun kelima 8.764.500. Nah, yang terakhir ada marketing and promotion, yang dimana ini untuk kebutuhan marketing kita agar produk kita dikenal lebih luas lagi. Di tahun pertama sampai tahun kelima juga mengalami peningkatan, yang dimana di tahun pertama di 2.400.000, tahun kedua 2.640.000, tahun ketiga 2.904.000, tahun keempat 3.194.400, dan yang di tahun kelima 3.513.840. Selanjutnya unit economics, dimulai dari revenue kita di 8.000, COGS-nya di 4.000, gross profit di 4.000, gross profit margin di 50%, di operating cost di 4.485, dan di operating profit di minus 485 perak. Oke, di sini ada tim composition kita. Di sini saya sebagai CEO, ya, di mana saya bertugas untuk mengatur acara usaha, mengkoordinasi produk agar tetap aman, menjaga kualitas produk, dan mengambil keputusan utama. Lalu di sini ada saya sebagai COO atau CEO, yang dimana mengatur operasional harga, stok bahan, proses produksi, pengemasan, dan pemesanan ulang. Oke, di sini saya sebagai CEO atau CFO mengelola keuangan, pencatatan HPP, strategi harga, promosi media sosial, dan hubungan pelanggan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami dengan ide usaha yang kita beri nama Risolisius. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.